Putri dengan NIM 24033260398. Saya Maulida Nur Cahyani dengan NIM 24032600532. Saya Radinta Neva Fitri dengan NIM 2403326000875. Video kali ini kita akan melakukan percobaan 2, yaitu perubahan materi dan reaksi kimia. Seujung sendok dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 ml air yang dilarutkan hingga homogen. Lalu amati peristiwa yang terjadi dalam larutan selama proses pelarutan kristal NaCl dalam air. Tuangkan larutan yang dihasilkan ke dalam cawan penguapan, lalu uapkan larutan di atas lampu spiritus hingga kering. Amati wujud zat yang tertinggal pada cawan penguapan setelah proses penguapan selesai. Selanjutnya, perubahan pada pita Mg. Dipotong sepanjang 1 cm, diamati wujud fisiknya, dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan larutan HCl1n hingga mencapai setengah tinggi tabung. Diamati peristiwa yang terjadi pada pita Mg hingga habis, lalu cek pada bagian bawah tabung reaksi. Dituangkan larutan yang dihasilkan ke dalam cawan penguapan. Setelah itu, diuapkan larutan di atas lampu spiritus hingga kering. Setelah larutan pada cawan penguapan habis, lalu selanjutnya amati wujud fisik yang tertinggal pada cawan penguapan setelah proses penguapan selesai. Setelah
diamati terdapat residu putih yang tertinggal pada cawan penguapan. Selanjutnya, perubahan pada kapur barus atau naftalena. Serbuk kapur barus diambil seujung sendok dan diamati wujud fisiknya. Setelah itu ditutup dengan kaca arloji yang di atasnya telah ditaruhi dengan bongkahan es batu. Panaskan beker gelas di atas hot plate hingga semua kapur barus habis. Dan amati wujud fisik zat yang menempel pada bagian bawah kaca arloji setelah proses pemanasan selesai. Setelah diamati, terdapat endapan kristal yang menempel di bawah kaca arloji. Selanjutnya, perubahan pada gula pasir atau sukrosa. Diambil seujung sendok kristal gula pasir, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diamati wujud fisiknya. Setelah itu dipanaskan di atas lampu spiritus hingga gula pasir menjadi gosong. Lalu diamati peristiwa yang terjadi dalam tabung reaksi selama proses pemanasan gula pasir. Dan diamati wujud fisik yang dapat dihasilkan pada bagian dasar tabung reaksi. Untuk selanjutnya, reaksi antara larutan PbNO3 dua kali dengan larutan Ki. Diambil 1 ml larutan PbNO3 dalam salah satu tabung reaksi. Selanjutnya, diambil 1 ml larutan Ki 0,1 m dalam tabung reaksi yang lainnya. Dicampurkan kedua larutan tersebut, diamati kembali peristiwa yang terjadi. Larutan berubah menjadi warna kuning dan selanjutnya, reaksi antara padatan Na2CO3 dengan larutan HCl. Diambil seujung sendok padatan Na2CO3 dan ditambah larutan HCl2m ke dalam tabung reaksi. Diamati masing-masing wujud fisik, lalu diamati kembali peristiwa yang terjadi dan bukan bagian bawah tabung reaksi. Untuk selanjutnya, reaksi antara pelarut Ki dengan larutan KMNO4 berasal. Ambil 1 ml larutan Ki 0,1 m dan taruh ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, diambil 1 ml larutan KMNO4 berasam 0,01 m dengan tabung reaksi yang lain. Setelah itu, amati masing-masing wujud larutan fisik. Dan ditambah tetes demi tetes larutan KMNO4 berasam ke dalam larutan menggunakan pipet tetes. Lalu, amati kembali peristiwa yang sudah terjadi. Lalu, setelah percobaan dilakukan, larutan berwarna coklat tua. Pada perubahan materi ini terdapat beberapa praktikum.
Yang pertama, perubahan pada kristal NaCl. Perubahan materi pada kristal NaCl dengan wujud fisik berupa padatan berbentuk kristal yang berwarna putih, tidak berbau, dilakukan proses pelarutan dengan air. Selama proses pelarutan, kristal NaCl terlarut secara homogen dengan air, sehingga wujudnya berubah menjadi larutan NaCl atau aqueous yang tidak berwarna. Larutan NaCl kemudian diuapkan dalam cawan penguap yang merupakan proses evaporasi atau penguapan. Wujud larutan NaCl yang tertinggal di cawan setelah proses penguapan selesai berwujud padatan serbuk kristal berwarna putih dan tidak berbau. Bentuk dan warna kemudian jika dibandingkan dengan wujud fisik kristal NaCl di awal, zat yang tertinggal pada cawan penguapan adalah padatan NaCl. Selama perubahan, kristal NaCl tidak dihasilkan zat baru karena termasuk ke dalam perubahan fisika. Dengan reaksi pelarutan, NaCl solid ditambah H2O dengan fasa liquid jadi Na plus aqueous plus Cl- aqueous. Reaksi penguapan Na plus aqueous plus NaCl aqueous menjadi NaCl solid. Berdasarkan teori yang telah disebutkan oleh Puspawati 2016, campuran homogen merupakan campuran yang tidak dapat terlihat perbedaannya antara zat terlarut dan pelarut. Contohnya seperti air yang dicampur dengan gula. Menurut Umam et al. 2019, metode kristalisasi dikenal juga dengan metode evaporasi. Hasil dari metode kristalisasi berupa padatan atau kristal sebagai residu dan uap air sebagai filtrat. Proses kristalisasi kami menghasilkan padatan serbuk kristal berwarna putih yang tertinggal pada cawan penguapan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menurut Umam et al. 2019 berupa padatan serbuk kristal sebagai residu dan uap air sebagai filtrat. Jadi, hasilnya sama dengan teori yang ada. Menurut Nur Cahyo 2018, perubahan fisika merupakan perubahan pada suatu materi yang tidak menyebabkan pembentukan materi baru. Sementara yang kami hasilkan yaitu sama dengan teori Nur Cahyo 2018. Yaitu yang awalnya padatan lalu berubah menjadi larutan kembali ke padatan lagi. Dilihat dari submikroskopik dan teori Chang 2010, NaCl adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion Na+ dan Cl- yang tersusun dalam gizi kubik. Ketika NaCl larut dalam air, molekul-molekul air akan berinteraksi dengan ion-ion tersebut, menariknya dari gizi kristal dan menyebar ke seluruh larutan. Ion-ion menjadi terhidrasi, yaitu dikelilingi oleh molekul-molekul air. Dengan reaksi kimia, yang pertama reaksi pelarutan, NaCl solid plus H2O liquid menjadi Na plus aqueous plus Cl- aqueous. Reaksi penguapan, Na plus aqueous plus Cl- aqueous menjadi NaCl solid. Selanjutnya yaitu perubahan pada pita Mg. Perubahan materi pada pita Mg berwujud padatan berwarna abu-abu dan tidak berwarna yang dilakukan penambahan larutan HCl 2 molar ke dalam tabung reaksi berisi pita Mg, menghasilkan gelembung dan kenaikan suhu eksoterm yang ditandai panas pada bagian bawah tabung reaksi. Setelah itu dilakukan proses penguapan pada larutan MgCl2 menghasilkan zat tertinggal pada cawan penguap, yaitu berupa padatan kristal putih sisa MgCl2. Jika dibandingkan dengan wujud fisik pita Mg di awal, itu berbeda dengan hasil akhir. Zat yang tertinggal pada cawan adalah padatan kristal putih. Selama proses perubahan pita Mg dihasilkan zat baru yang termasuk ke dalam perubahan kimia.
Pada perubahan ini termasuk reaksi eksoterm karena melepaskan kalor ke lingkungan. Bagian bawah tabung reaksi panas. Dengan persamaan reaksi yaitu Mg solid ditambah 2HCl aquos menjadi MgCl2 aquos plus H2 gas. Menurut Redana dan Merta 2017, pita Mg jika direaksikan dengan HCl akan menghasilkan panas dan gelembung. Kecepatan terbentuknya gelembung hidrogen menunjukkan kecepatan reaksinya. Kecepatan terbentuknya gelembung gas dipengaruhi oleh ukuran Mg dan pada pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Semakin kecil ukuran pita Mg untuk massa logam Mg yang sama, gelembung gas hidrogen yang terbentuk akan cepat atau laju reaksi makin cepat. Selanjutnya, menurut Sulny et al. 2019, reaksi eksoterm merupakan reaksi yang terjadi dengan melepaskan kalor ke lingkungan. Dengan demikian, suhu lingkungan akan naik. Jadi, jika dihubungkan dengan teori menurut dua sumber di atas, praktikum yang kami lakukan hasilnya sama, yaitu mengeluarkan gelembung gas hidrogen dan bagian bawah pada tabung reaksi panas. Menurut Umam et al. 2018, kristalisasi dikenal juga dengan evaporasi. Hasil dari kristalisasi adalah padatan atau kristal sebagai residu dan uap air sebagai filtrat. Jadi, jika dikaitkan dengan teori Umam et al., hasil praktikum kami sama, yaitu menghasilkan padatan atau kristal berwarna putih merupakan sisa dari MgCl2. Menurut Nur Cahyo 2018, perubahan kimia merupakan perubahan yang dapat menyebabkan zat baru yang unsur-unsur penyusunnya berbeda dengan zat asalnya. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi kimia. Sementara yang kami hasilkan yaitu sama dengan teori Nur Cahyo. Yang kami hasilkan yaitu magnesium klorida MgCl2 dan gas hidrogen. Dan hasil evaporasi adalah padatan MgCl2 yang berupa sisa. Selanjutnya, jika dilihat dari submikroskopik, menurut teori Brown 2018, magnesium adalah logam yang memiliki struktur kristal dengan atom-atom Mg yang tersusun rapat. Asam klorida adalah larutan yang mengandung ion H+ dan Cl-. Ketika Mg bereaksi dengan HCl, atom Mg melepaskan 2 elektron teroksidasi menjadi ion Mg2+, ion H+ menerima elektron terreduksi dan membentuk gas hidrogen. Ion Mg2+ kemudian berikatan dengan ion Cl- membentuk MgCl2 yang larut dalam air. Dengan reaksi kimia, Mg solid plus 2HCl aquos menjadi MgCl2 aquos plus H2 gas. Kemudian dilakukan proses evaporasi dengan persamaan reaksi MgCl2 aquos menjadi MgCl2 solid. Yang ketiga, perubahan pada kapur barus atau naftalen. Pada perubahan kapur barus, hal yang diamati berupa wujud fisik padatan atau serbuk, berwarna merah muda, berbau menyengat. Dilakukan proses pemanasan, terjadi peristiwa yaitu terdapat gas dan titik embun pada beker gelas. Kapur barus mencair dan menguap. Selama proses dihasilkan juga bau menyengat. Wujud fisik zat yang menempel pada bagian bawah kaca arloji berbentuk kristal berwarna putih dan bau menyengat. Berbeda jika dibandingkan dengan wujud fisik kapur barus di awal. Selama proses tidak dihasilkan zat baru, jadi merupakan perubahan fisika. Adapun reaksi kimia yang terjadi, yang pertama sublimasi naftalen C10H8 solid menjadi C10H8 gas. Selanjutnya yaitu kondensasi naftalen C10H8 gas menjadi C10H8 solid.
Menurut Nurul 2022, kapur barus yang dipanaskan dalam wadah tertutup dengan kaca arloji di bagian atas dan diberi es akan mengalami perubahan wujud membentuk kristal. Proses ini melibatkan perubahan wujud zat seperti menyublim dan mengkristal. Jadi apabila hasil praktikum kami dikaitkan dengan teori atau menurut Nurul itu sama, yaitu menghasilkan kristal putih yang menempel pada kaca arloji dan berbau menyengat. Sedangkan menurut Nur Cahyo 2018, perubahan fisika merupakan perubahan pada suatu materi yang tidak menyebabkan perubahan materi baru. Sementara yang kami hasilkan yaitu sama dengan teori Nur Cahyo 2018, yaitu kapur barus yang awalnya berupa padatan kristalnya akan menghasilkan gas dan dinding dengan es akan berbentuk kristal naftalen, dan didinginkan dengan es batu akan membentuk kristal naftalen. Dilihat dari submikroskopik, kapur barus yang umumnya adalah naftalen mengalami sublimasi. Molekul naftalen memperoleh energi kinetik yang cukup untuk mengatasi gaya tarik antar molekul dalam fase padat dan langsung berubah menjadi fase gas tanpa melalui fase cair. Naftalen yang semula konsentrasi pada kapur barus secara perlahan akan berpindah ke udara, sehingga akan mengalami penurunan massa dan kandungan naftalen habis berpindah ke udara, menurut Hadian dan Lindawati 2018. Sedangkan reaksi kimianya adalah sublimasi naftalen C10H8 solid menjadi C10H8 gas, kondensasi naftalen C10H8 gas menjadi C10H8 solid. Selanjutnya adalah perubahan pada gula pasir atau sukrosa. Pada perubahan ini diamati berupa wujud fisik kristal gula pasir, yaitu berbentuk padatan kristal berwarna putih kecoklatan. Selama proses pemanasan, terjadi proses perubahan wujud dari padat ke cair, kemudian membentuk padatan lengket berwarna kecoklatan yang berbau manis. Lama-kelamaan, gula pasir akan menjadi gosong. Pada bagian dasar tabung zat akan dihasilkan bentuk padatan lengket yang berwarna coklat kehitaman. Jika membandingkan dengan wujud fisik zat awal, terjadi perbedaan yang awalnya kristal gula pasir padatan lengket kemudian menghasilkan gas karbon. Hal ini berarti bahwa perubahan pada gula pasir atau sukrosa termasuk perubahan kimia, dan saat gula mencair termasuk perubahan fisika. Dekomposisi sukrosa oleh pemanasan dapat dituliskan dengan persamaan C12H22O11 dalam bentuk solid menjadi 12C solid plus H2O dalam bentuk gas. Saat gula dipanaskan, gula akan mencair kemudian mengalami dekomposisi ternal. Dekomposisi menghasilkan karbon atau arang dan gas seperti CO2 dan juga H2O. Perubahan ini merupakan reaksi kimia karena terjadi pemutusan dan pembentukan ikatan baru dalam sukrosa. Jika dilihat dari sitasi atau rujukan teori dari Silberg 2012, yang kami hasilkan dari percobaan itu adalah gula mencair, kemudian dipanaskan dengan waktu yang lama, akan berubah menjadi padatan lengket dan gosong yang merupakan arang. Secara submikroskopik, gula sukrosa adalah gula non-reduksi yang menyebabkan proses karamelisasi sehingga menghasilkan warna coklat. Reaksi karamelisasi merupakan reaksi yang melepaskan gula sederhana, sehingga dapat terjadi perubahan warna coklat seperti karamel. Pada reaksi ini, karamelisasi tidak butuh gugus amina. Reaksi karamelisasi terjadi karena adanya pemanasan pada suhu di atas titik leleh. Untuk sukrosa biasanya di atas suhu 170 derajat Celcius. Pada karamelisasi memiliki reaksi yang kompleks yang melewati reaksi intermediate atau reaksi fragmentasi dan inversi, yang berakhir dengan membentuk pigmen coklat karamel. Dekomposisi sukrosa oleh pemanasan dapat dituliskan dengan persamaan C12H22O11 dalam bentuk solid menjadi 12C dalam bentuk solid plus H2O dalam bentuk gas. Kemudian adalah reaksi kimia.
Reaksi kimia adalah proses yang mengkonversikan sekelompok zat yang disebut dengan reaktan menjadi sekelompok zat baru yang dinamakan produk. Dengan kata lain, reaksi kimia adalah proses yang menghasilkan perubahan kimia. Beberapa jenis reaksi fisis yang perlu ditunjukkan dengan perubahan warna, pembentukan padatan atau endapan, evolusi gas, dan penyerapan kalor. B.1. Reaksi antara larutan PbNO3 dua kali dengan larutan Ki. Pada proses pereaksian antara PbNO3 dua kali yang berwujud cair, tidak berwarna dan tidak berbau dengan larutan Ki yang berwujud cair, tidak berwarna dan tidak berbau pula, ketika dicampurkan terjadi perubahan warna campuran kedua larutan dan terbentuk endapan berwarna kuning. Zat yang dihasilkan dalam proses reaksi adalah PbI2 yang berbentuk solid atau endapan kuning PbI. Reaksi kimianya adalah PbNO3 dua kali yang berbentuk akuos plus 2 Ki akuos menjadi PbI2 solid plus 2 KNO3 akuos. Selanjutnya adalah reaksi antara padatan Na2CO3 dengan larutan HCl. Seperti yang ada di atas, bahwa proses pereaksian antara padatan Na2CO3 dengan larutan HCl di mana padatan Na2CO3 berwarna putih dan larutan HCl berwarna bening. Pada proses NaCO3 direaksikan dengan larutan HCl muncul gelembung. Selanjutnya adalah reaksi antara larutan Ki dengan larutan KMNO4 berasam. Pada proses pereaksian antara larutan Ki dan larutan KMNO4 berasam, di mana larutan Ki memiliki wujud larutan yang tidak berwarna, sedangkan larutan KMNO4 ini berwarna ungu. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, reaksi ini melibatkan transfer elektron antara ion permanganat dan ion iodida, yang menyebabkan perubahan struktur elektronik dan ikatan kimia pada tingkat atom dan molekul. Perubahan ini menghasilkan pembentukan ion mangan yang tidak berwarna dan molekul iodium yang dapat mengendap jika konsentrasinya cukup tinggi. Dari semua percobaan dapat disimpulkan bahwa perubahan materi adalah perubahan wujud suatu materi yang dipengaruhi oleh penambahan fisika dan kimia. Perubahan fisika hanya melibatkan perubahan fase materi, sedangkan perubahan kimia ditandai dengan dihasilkannya zat baru. Yang pertama, perubahan fisika hanya perubahan tanpa pembentukan zat baru. Contoh, pelarutan dan penguapan kristal NaCl dari padat menjadi larutan, sublimasi dan deposisi naftalena dari padat menjadi gas, pencairan gula pasir dari padat menjadi cair. Yang kedua, perubahan materi. Terbentuk zat baru dengan komposisi berbeda. Contoh, reaksi beta Mg dengan HCl atau MgCl2 dan H2 terbentuk. Karamelisasi gula pasir atau terbentuk karamel. Reaksi kimia adalah perubahan pada suatu zat menjadi zat lain. Terjadinya reaksi kimia ditandai dengan timbulnya gejala makroskopik, seperti dihasilkan gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, dan lain-lain. Jenis reaksi yang diamati, yang pertama pengendapan. Reaksi antara larutan PbNO3 dua kali aqueous dengan larutan Ki. Yang kedua, asam basa, reaksi antara padatan Na2CO3 dengan larutan HCl. Yang ketiga, redoks, reaksi antara larutan Ki dengan larutan KMNO4 berasam.